Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Masniadi SME dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas salah satu masalah yang cukup krusial di negara berkembang, yaitu masalah utang luar negeri. Materi ini tentu melanjutkan materi sebelumnya, di mana kita pada pertemuan sebelumnya masih berkutat pada masalah-masalah lain ya negara berkembang. Antara lain kemarin kita sudah bahas tentang urbanisasi, bagaimana dampak urbanisasi terhadap daerah-daerah atau perkotaan yang ada di negara berkembang. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Nah, dalam masalah hutang luar negeri ini, ya tentu ini bukanlah barang baru bagi negara berkembang, ya termasuk di dalamnya Indonesia, karena kita sepakat bahwa salah satu ciri umum negara berkembang atau negara sedang berkembang itu adalah adanya dominasi, ya, ketergantungan dan kepekaan hubungan negara berkembang itu dengan dunia internasional. Nah, salah satu bentuk dominasi, ketergantungan dan kepekaan tersebut adalah terletak pada selain ekspor impor, selain berkaitan dengan nilai tukar mata uang negara tersebut, ya, juga berkaitan dengan hutang luar negeri. Nah, pertanyaan besarnya kemudian adalah kenapa negara berkembang ini berhutang, ya. Tentu jawabannya tidak lain tidak bukan adalah adanya ketidakmampuan, ya, keuangan atau perekonomian negara berkembang untuk katakanlah melakukan pembangunan dengan modal sendiri, ya, atau modal yang ada di dalam negeri, sehingga ini yang kemudian menyebabkan negara berkembang untuk pembiayaan pembangunannya, mengatasi kekurangan pembiayaan pembangunannya itu dia melakukan hutang. Nah, hutang ini sebenarnya untuk menutupi kesenjangan antara investasi dan tabungan, ya, dan kesenjangan kurangnya devisa negara, ya, karena tidak selamanya negara berkembang itu dia surplus besar dalam hal ekspor impornya yang kemudian mengakibatkan devisanya serta-merta kemudian berada dalam tingkat yang besar. Nah, sehingga dalam menutupi kesenjangan ini, ya, baik investasi versus tabungan dan kesenjangan devisa negara, pada akhirnya negara berkembang kemudian melakukan pinjaman luar negeri atau hutang luar negeri, ya, atau berhutang ke negara-negara yang ada di luar negeri, kemudian selain itu juga berhutang kepada lembaga-lembaga donor lainnya. Nah, itu dari sisi permintaan sebenarnya, ya, karena terjadinya hutang ini tidak terlepas dari permintaan penawaran. Nah, sisi permintaan seperti yang saya jelaskan tadi, ya, adanya kesenjangan investasi dan tabungan di negara berkembang yang kemudian dia mengharuskan dia untuk berhutang dalam rangka untuk menutupi kesenjangan itu. Nah, kemudian dari sisi penawaran, ya, juga berperan motivasi lembaga atau negara donor dalam menyalurkan modalnya, ya, dalam menyalurkan modal asing ini ke negara-negara berkembang. Artinya ada semacam penawaran juga, ya, yang dilakukan oleh lembaga atau negara donor, ya, katakanlah misalnya lembaga IMF misalnya, International Monetary Fund, ya, dan atau negara-negara besar, negara-negara maju lainnya yang menawarkan pinjamannya kepada negara-negara berkembang. Nah, sehingga terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran di sini, terjadi hubungan saling
membutuhkan. Ya. Nah, inilah sekilas bagaimana dilema ya hutang luar negeri yang dilakukan oleh negara sedang berkembang. Nah, selanjutnya yang harus kita telaah bersama adalah lalu apa implikasi ya? Lalu apa implikasi dari dilakukannya pinjaman luar negeri ya atau modal asing ini ya terhadap negara berkembang? Apakah dia berdampak positif atau negatifkah selama ini ya? Nah, secara secara garis besar ya sebenarnya peran modal asing ya dalam pembangunan ya khususnya di negara berkembang itu telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekonomi pembangunan. Nah, pemikiran mereka ya dalam hal ini ya seperti yang diungkapkan oleh Kuncoro ya di tahun 2006 ya yang dikutip dari Senery dan Carter ya 1973. Jadi sebenarnya pemikiran dari para pakar atau ahli ekonomi pembangunan terhadap adanya pinjaman luar negeri atau modal asing ini adalah yang pertama, modal asing itu sebenarnya menjadi dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi idealnya itu arahnya ke sana. Jadi sifatnya dia positif. Ya, jadi dengan adanya pinjaman luar negeri itu dia nanti akan mempercepat ya terjadinya investasi ya. Karena tadi si negara berkembangnya kekurangan investasi, dengan adanya pinjaman luar negeri ini, dengan adanya modal asing ini, investasi jadi bergerak cepat. Nah, sehingga otomatis dengan bergeraknya investasi ya yang kita sebut dengan I itu ya pada rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M itu, maka sektor I-nya dia akan bergerak cepat sehingga akan mendrive sisi Y-nya yang kita juga sebut dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi ya yang meningkat itu diharapkan diikuti dengan perubahan ya struktur produksi dan perdagangan ya. Jadi setelah investasi tadi masuk ya dengan pinjaman luar negeri ini, investasi bergerak, terjadi pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan ini adalah pertumbuhan yang meningkat yang diikuti dengan adanya perubahan struktur produksi dan perdagangan. Artinya bahwa perubahan struktur ini adalah perubahan struktur sudah ada produksi ya, kemudian sudah terjadi pergerakan pada sektor perdagangan. Artinya tidak melulu lagi negara berkembang itu berkutat pada sektor primer saja ya, apakah itu pertanian, pertambangan dan seterusnya. Jadi sudah ada bergerak perubahan struktur ya, bergerak sektor industri, kemudian bergerak juga sektor perdagangan. Nah, selanjutnya dalam modal asing ini, dalam pinjaman luar negeri ini diharapkan juga dia berperan penting ya dalam mobilisasi dana ya maupun transformasi struktural di negara itu. Ya, jadi secara akumulasi modal asing itu diharapkan dia berperan dalam mobilisasi dana, ya, dana, anggaran dan biaya yang mengantarkan negara berkembang itu bergerak sektor ekonominya bertransformasi ya secara struktural yang tadinya dominan pertanian, dominan agraris, primer sudah bergerak ke sekunder dan bahkan menuju sektor tersier. Nah, kemudian yang terakhir ya harapannya dengan pinjaman luar negeri ini kebutuhan akan modal asing itu dapat menjadi senjata ampuh ya untuk terjadinya perubahan struktural ya secara real di negara berkembang, sehingga dia dalam jangka panjang ya seiring waktu berjalan dia nanti akan mengikuti pergerakan dari majunya industri negara-negara maju ya. Nah, secara niat ya dari pinjaman luar negeri ini ya, dari hutang ini sebenarnya dari 4 poin ini kan sebenarnya bagus ya, sebenarnya positif ya. Ini secara
konsep ya yang seperti yang dikatakan oleh Senery dan Carter yang dikutip oleh Kuncoro 2006. Nah, namun demikian ya, dalam implementasinya tidak semua negara yang melakukan pinjaman luar negeri itu berjalan mulus ya, bahwa dengan pinjaman luar negeri kemudian terjadi pembangunan signifikan yang diharapkan ya. Nah, ternyata di beberapa negara berdasarkan studi ya, tidak selamanya bahwa pinjaman luar negeri ini berdampak positif ya. Nah, jadi ada juga negara-negara yang merasakan dampak negatifnya ya, bukan malah pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Memang betul dalam jangka pendek terjadi pertumbuhan ekonomi karena ada akumulasi modal, ada akumulasi investasi, tapi dalam jangka panjang ya, karena beban hutang yang terus-menerus dilakukan, kemudian beban bunga yang harus dipinjam ya, belum lagi terjadi dalam perjalanan waktu terjadi inflasi, kemudian nilai tukar mata uangnya yang tidak selalu stabil ya terhadap mata uang dolar ya. Nah, ini kemudian juga menyebabkan beberapa negara berkembang itu justru mengalami krisis moneter ya, seperti yang dialami Indonesia pada tahun 97-98. Nah, saat itu Indonesia masuk dalam ketergantungan hubungan internasional melalui pinjaman luar negeri, kemudian keenakan meminjam, keenakan berhutang, dan pada 97 dia harus jatuh tempo untuk membayar hutangnya ya. Nah, namun demikian pada saat yang sama terjadi krisis ekonomi besar-besaran yang dialami oleh hampir semua negara-negara di Asia Tenggara ya, dan termasuk Indonesia. Nah, sehingga hutangnya itu membengkak ya, karena nilai tukar saat itu nilai tukar rupiah jatuh sangat anjlok ya. Jadi hutangnya itu tidak sama jumlahnya yang dibayar ketika pertama meminjam dengan yang dibayar pada saat jatuh tempo ya. Nah, sehingga Indonesia waktu itu mengalami krisis moneter ya, krisis uang ya, karena dia harus membayar hutangnya itu dengan jumlah berkali-kali lipat ya, karena mengikuti menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah saat itu. Nah, ini implikasi negatif dari adanya hutang luar negeri ya. Nah, tapi sekali lagi ya, ini menjadi sebuah dilema juga ya, karena di satu sisi kalau misalnya pembiayaan atau hutang luar negeri atau modal asingnya bisa dimanage dengan bagus ya. Nah, jadi 4 poin yang disebutkan tadi ini bisa terjadi ya, tapi ketika negara berkembang itu berutang terus ya, merasakan atau mengalami ketergantungan terus-menerus kepada negara donor atau lembaga donor itu, ini yang kemudian juga membuat ekonomi negara tersebut terancam krisis juga ya, ketika hutang itu tidak bisa dimanage dengan baik. Nah, secara garis besar inilah yang menjadi bahasan kita dalam materi ini ya. Tentu Anda harus terus-menerus update ya berkaitan dengan referensinya. Jadi jangan hanya merasa cukup dengan mengikuti video ini. Ya, baik, ini sebagai pengantar dari materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.